Di praktek kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari HTML. Ini yang sudah dipelajari beberapa hari yang lalu. Yang pertama tentang Sublime Text, sebuah software untuk menulis kode HTML. Kenapa menggunakan Sublime Text? Karena dia lebih mudah. Beda dengan kita menggunakan Notepad sih juga bisa untuk menulis kode, tapi di Notepad akan lebih lambat dibandingkan menggunakan software yang khusus untuk menulis bahasa perkodean gitu. Jadi contoh misalnya kita membuat HTML, kode HTML, kan kita harus menulis seperti ini ya. Kemudian buat lagi, tulis lagi. Di manual gitu. Tapi kalau di sini dia bisa langsung otomatis. Contoh misalnya saya ketik HTML, kemudian tinggal tekan tab. Nah, dia langsung akan membentuk struktur dasar dari HTML sendiri. Hanya tekan HTML dan plus sudah ada seperti ini. Berbeda dengan menggunakan Notepad, jadi harus ditulis satu-satu kan, otomatis lebih lambat. Nah, itu salah satu dari fungsi dan salah satu dari keuntungan menggunakan Sublime Text. Kemudian ada lagi yang kedua, membuka folder di Sublime Text. Nah, jadi ini bisa langsung kita buka foldernya di sini. Untuk menampilkannya, untuk menampilkan jendela folder ini, Ctrl B K, Ctrl B K. Sama ya, untuk menghilangkannya juga seperti itu, Ctrl B kemudian K. Tidak ditekan bersamaan ya, jadi tekannya pisah, Ctrl B tambah K, Ctrl B tambah K. Oke. Kemudian keuntungan menampilkan folder di sini. Nah, salah satu keuntungannya seperti ini. Kalau projectnya sudah banyak, otomatis halamannya pasti lebih dari satu dong. Contoh misalnya ini folder latihan yang sudah saya ikuti kemarin, sudah ada 6 folder di sini, dan bisa langsung kita lihat di softwarenya. Untuk menghilangkan, Ctrl B K, memunculkannya juga seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan Sublime Text, mungkin kita harus membuka Explorer dulu. Kita buka satu-satu di sini. Setiap halaman bisa langsung kita buka. Kita tampilkan di sini. Jadi otomatis sangat memudahkan pembuatan web. Kemudian ada poin ketiga yaitu hotkey. Ini saya buat hotkey karena apa ya, maksudnya tombol cepat di keyboard yang bisa digunakan di Sublime Text. Contoh seperti tadi, Ctrl K B untuk menghilangkan jendela dari folder tadi. Jadi kemudian selain itu ada lagi untuk menulis teks secara cepat. Contoh seperti tadi, kita tulis nama tagnya. Contoh tadi saya tulis dengan ingin membuat HTML, saya ketik saja HTML, kemudian tab, langsung dibuatkan kode HTML lengkap dengan struktur dasarnya. Nah, contoh misalnya di body nanti ada tag, kita ingin menulis di sini, kita pakai tag P, paragraf. Tidak perlu lagi seperti ini, tidak perlu lagi seperti ini, kemudian seperti ini baru menulis di sini. Terlalu lama gitu. Bisa lebih cepat dengan kita ketik P kemudian tab. Nah, langsung dibuatkan tag P dan langsung tinggal menulis di tengah ini, dan kursornya juga sudah otomatis berada di antara tag tersebut. Tinggal
kita buat menulis di antara tag. Ctrl S, sudah di save. Nah, kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu view kode. Nah, jika kita sudah menulis di sini, ini karena kodenya belum terlalu banyak ya. Tapi jika sudah banyak, pasti kita butuh melihat bagaimana sih tampilannya di web gitu. Di sini sangat mudah, tinggal klik kanan, open in browser, maka dia otomatis membuka browser yang otomatis, yang telah kita setel otomatis. Di sini saya setel Explorer, dia akan buka langsung ke Explorer. Ini dia tampilan kode HTML yang saya tulis di sini, tampilnya seperti ini. Nah, sangat mudah. Kemudian kita bahas tentang tag. Nah, oke, kita bahas tag dulu. Sini poin yang pertama ini, tag ada yang berpasangan, ada yang tidak. Nah, yang berpasangan ini punya pembuka dan penutup. Contohnya ini title, ada pembukanya ini tag title, kemudian penutup. Penutupnya biasanya dilambangkan dengan garis miring ini, garis miring title, artinya kita menutup tag title. Ini tag membuka tag HTML. Kemudian mana dia penutup tag HTML? Ini dia, HTML strip garis miring. Ini dia untuk menutup tab HTML ini. Sama seperti ini, kita buka tag P, tag paragraf, ditutup lagi dengan garis miring P. Itu namanya tag yang berpasangan. Kemudian tag yang tidak berpasangan, hanya ada pembuka atau tidak ada penutupnya. Contoh nanti ada namanya tag gambar ya, biasanya di sini image, img. Nah, dia hanya seperti ini, tidak ada image, img, strip. Nah, dia hanya seperti ini, image satu teks saja, jadi tidak ada seperti title kemudian strip. Untuk menutupnya strip title atau untuk menutupnya strip image, tidak ada. Jadi dia sudah langsung satu teks saja. Nah, ini namanya tag yang tidak berpasangan. Ini salah satu contohnya. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, tag yang ada di HTML. Yang pertama itu title atau judul halaman. Di sini saya buat dalam kurungnya dalam bar. Nah, itu title di sini maksudnya. Contoh ini dia. Ini adalah title. Ctrl S, ini saya save ya. Ctrl S. Kemudian kita buka di sini. Nah, jadi yang namanya title itu, ini adalah title. Dia akan tampilnya di bar ini. Ini adalah title. Jadi dia bukan di halaman HTML-nya, tapi dia di atas ini. Ini untuk title. Berbeda dengan yang di body ya, yang di body itu tampilnya di sini. Nah, nanti yang di head biasa akan tampil, bisa juga tampilnya di atas. Oke. Kita lanjut. Poin selanjutnya yang saya catat itu CSS. CSS tagnya itu style. Biasa kalau udah tagnya style itu ada kode CSS di dalam itu. Ini untuk menghiasi halaman. Jadi biasanya untuk pengaturan warna, pengaturan apa ya? Intinya untuk mempercantik lah, baik dari segi font, warna, ukuran. Baik dari segi font, pemilihan warna, dan lain-lain yang berhubungan tentang mempercantik tampilan itu diatur di CSS. Nah, tag CSS sendiri itu biasanya dibuka dengan style, tag style. Nah, kemudian lanjut lagi, di sini saya catat head. Bagian head ini ada nanti tag meta, di dalamnya biasa ada meta. Nah, meta ini deskripsi singkat tentang kode yang kita tulis.
Saya nanti dalam tag meta ada namanya language untuk menjelaskan bahwa kode ini kita tulis dalam bahasa Inggris misalnya, atau kemudian ada beberapa tag lain yang menjelaskan tentang deskripsi singkat dari kode yang telah ditulis. Kemudian selanjutnya di sini ada saya catat body. Body ini adalah halaman yang ditampilkan di sini. Nah, ini kan di antara body saya tulis tag paragraf atau tag P, yang di dalamnya saya tulis menulis di antara tag. Nah, ini menulis di antara tag ini, browser membacanya adalah sebuah paragraf. Kenapa? Karena saya update dengan tag P. Tapi kalau misalnya saya update dengan H1 contohnya, ini tag judul. Ini adalah tag judul. Jadi browser akan membaca ini adalah tag judul. Ini adalah sebuah tulisan yang ditujukan untuk judul. Nah, kenapa? Ini dia tampilannya, ini tag judul. Kenapa lebih besar? Karena saya menggunakan H1. Jadi nanti di sini akan kita bahas. Nah, di sini H1 ada H1 sampai dengan H6. Jadi masing-masing ini berbeda ya tampilannya. Semakin besar angkanya, semakin kecil tampilannya. Contoh H2. H2 ini adalah H2. Kemudian H3. Ini adalah H3. Kemudian kita tulis lagi H4. Ini adalah H4. Kemudian kita tulis lagi H5. Ini adalah H5. Kemudian kita tulis lagi H6. Ini adalah H6. Ctrl Save. Ini saya tekan Ctrl Save di keyboard biar di save dulu, baru bisa ditampilkan. Nah, setelah di save baru kita refresh halamannya. Nah, ini dia. Ini teks 1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Semakin kecil angkanya, semakin kecil tampilannya. Nah, jadi H1, H6 ini sebenarnya bukan untuk ukuran huruf. Bukan mengatur ukuran huruf, tapi mengatur fungsi dari tulisan yang ditampilkan. Maksudnya, tulisan, contoh di sini ada tulisan menulis di antara tag. Nah, tulisan menulis di antara tag ini diartikan sebagai sebuah paragraf karena diapit oleh tag P. Kemudian di bawahnya, ini adalah tag judul. Browser akan mengartikan ini adalah judul utama karena saya apit dengan H1. Kemudian di bawahnya ini adalah H2. Browser mengartikan ini adalah subjudul karena saya apit dengan H2. Jadi bukan ukurannya, tapi fungsi dari tampilan teks ini sendiri. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya itu ada image. Seperti yang sudah dibahas tadi, image ini untuk menambah gambar. Dan salah satu dari tag yang tidak berpasangan. Kita tidak bahas image dulu, kita lanjut. Ada tag A atau anchor ya, atau jangkar. Ini untuk menghubungkan atau untuk menambah link di dalam sebuah halaman website. Jadi
Tentunya dalam halaman website akan terhubung satu halaman dengan halaman yang lainnya. Nah, itu dibuat dengan menggunakan tag A untuk menambah link, untuk menghubungkan antara satu halaman dengan halaman lain. Lanjut di bawahnya ada tag UL, OL, LI, DL, DT, dan sebagainya. Ini untuk membuat list. Nah, nanti akan kita bahas untuk membuat list. Contoh misalnya UL ini adalah, kita buat di sini contoh. Kita buat UL. UL ini artinya unordered list. Jadi list yang tidak berurut ya. Nah, di dalam UL, di dalam tag UL ini ada tag LI. Contoh ini buka LI, spasi. Toh saya buat pertama adalah menulis, kemudian enter LI, membaca, kemudian di bawahnya mendengar. Kita klik save, Ctrl S, kemudian kita tampilkan ke browser. Kita lihat, nah ini seperti ini, unordered list. Jadi unordered list ini jika sebuah tulisan di dalam HTML, dalam HTML diupdate dengan kode LI, kode UL ini, maka browser akan mengartikan ini adalah sebuah list yang tersusun. UL dengan arti unordered, jadi tidak tersusun, maksudnya bisa dibebas, kamu mau membaca dulu, mendengar dulu baru menulis, atau mau mendengar dulu baru membaca kemudian menulis, atau mau berurutan, bebas. Jadi tidak ada urutan yang pasti. Itu yang ditangkap oleh browser nanti. Nah, kalau misalnya mau membuat tentang sebuah urutan yang harus pasti, itu kita pakai OL. Contoh misalnya OL. Kita buat teksnya OL. Ingat di bawah setelah OL pasti ada listnya LI. Kita buat listnya misalnya bangun, kemudian mandi, kemudian makan. Nah, klik save, Ctrl S, buka lagi di browser. Nah, ini akan berurut, dan di sampingnya otomatis sudah ada urutan angkanya. Pertama bangun, kedua mandi, ketiga makan. Jadi sudah diurutin, dan ini tidak bisa diacak. Jadi browser mengartikannya harus bangun dulu, mandi, kemudian makan. Nggak bisa mandi dulu baru makan, mandi dulu baru bangun. Nah, itulah intinya, harus berurutan. Nah, kemudian ada tag table. Ini untuk membuat tampilan tabel dalam sebuah halaman HTML. Kita lanjut dulu, ini form. Form ini untuk membuat form dalam HTML. Contohnya misalnya kalau kamu pernah melihat Google Form, itu dibuat dari tag form. Kemudian ada script untuk menambah kode JavaScript. Kemudian ada objek untuk menambah objek multimedia. Kemudian ada div
dan span untuk grouping. Ini grouping ini sangat berguna jika kita menambah CSS nanti, baik dari kode warna dan lain-lain. Nah, ini ada tag buka kurung, kemudian tanda seru, strip 2 kali untuk membuat catatan dalam HTML. Bukan dalam HTML ya, dalam HTML lewat supplement text ini. Jadi misalnya di sini kita ingin membuat catatan buka kurung, tanda seru, strip 2 kali. Nah, ini kan jadi tidak terbaca, di bawahnya jadi warnanya berubah jadi tidak terbaca. Untuk menutupnya itu strip 2 kali, tutup kurung, strip 2 kali, tutup kurung. Nah, jadi di sini aja ini. Nah, apa saja yang dicatat di sini, apapun yang dicatat di sini tidak akan tampil pada halaman website. Nah, apapun yang dicatat di sini tidak akan tampil pada halaman website. Kita tekan Ctrl S, kita refresh. Nah, tulisan ini tidak akan tampil di sini, tidak ada tampil ya. Ini hanya untuk catatan yang bisa dilihat lewat pembuka HTML. Jadi untuk catatan yang membuat kode ini sendiri gitu. Misalnya mungkin kamu ingin mencatat baris ini untuk apa, baris itu untuk apa. Ya, kalau kodenya masih urutan 1 sampai 30 mungkin mudah, tapi kalau udah 1000 pasti butuh catatan. Kemudian ada struktur dari tag. Nah, struktur dari tag itu maksudnya penyusunan dari tag. Contoh gini, ini kan tag namanya. Jadi ini semua tag yang diapit oleh tanda buka kurung dengan tutup kurung, ini semua tag. Strukturnya seperti ini. Jadi ada nama tag. Ini dia nama tag, OL ini nama tag, LE ini nama tag. Kemudian atribut. Nah, atribut ini ada yang atribut global, yaitu atribut yang sering digunakan di semua tag. Atribut global itu ada access key, class, dir, language, style, tab index, title, dan sebagainya. Kemudian ada atribut khusus. Nah, contohnya seperti ini. Atributnya itu ada BG color atau background color. Nilainya itu light blue. Kemudian nama tagnya itu tag body ya. Nah, contoh ini paragraf. Nah, ini sebuah paragrafnya. Style untuk menambah warnanya itu saya kasih nilainya itu red. Sama ya. Nah, dia akan berubah jadi warna merah. Nah, ini P. Begitu juga dengan H1 ini. H1 ini adalah tag judul dibungkus dengan tag H1.
Maka browser akan membaca ini adalah judul besarnya. Nah, H1 ini kita kasih atribut style, kemudian warnanya, colornya atau nilainya, value-nya kita buat blue, biru. Kita kasih titik koma, Ctrl S, set. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, itu dia tentang atribut. Bahas paragraf. Oke, di sini ada hotkey satu lagi, yaitu Ctrl plus garis miring ya. Ctrl plus slash. Jadi kalau kita tekan di dalam di dalam software Sublime Text ini, ketika kita sudah membuat sebuah dokumen HTML, akan banyak hotkey yang bisa digunakan. Seperti tadi ketika kita tekan HTML plus tab, maka langsung dibuat struktur dasar dari HTML. Nah, kemudian selain itu ada juga hotkey untuk mempercepat membuat sebuah note di sini, note yang tidak dibaca di halaman browser. Caranya Ctrl garis miring. Nah, dia langsung. Kalau tadi kan saya membuatnya tulis ini dulu, tanda seru, kemudian strip 2 kali, kemudian strip 2 kali lagi, baru ditutup. Lama. Jadi kalau sini cukup Ctrl slash. Nah, dia langsung membuat sebuah kolom untuk komentar. Ctrl garis miring. Oke. Kemudian ada dalam paragraf ada tag B, kemudian tag I. Ini sama seperti di Microsoft Word ya. Kalau kita ingin menebalkan sebuah huruf, itu kita menggunakan Ctrl B, atau kita klik di bar atas itu yang biasa lambangnya B untuk menebalkan. Di sini juga bisa. Nah, contohnya misalnya kita buat ini, kita hapus dulu, hapus semuanya. Contoh kita buat sebuah paragraf, otomatis kita buat tag B. Nah, buat ini adalah sebuah paragraf baru. Nah, setelah itu kita save, Ctrl S, kita refresh. Nah, ini seperti ini. Ini adalah paragraf baru. Nah, dengan cetakan yang biasa. Jika ingin menebalkannya, kita bisa menambah B, tag B. Bagaimana caranya? Caranya cukup seperti biasa, kita tulis B, kemudian klik tab. Nah, langsung jadi. Kita bungkus tulisan ini dengan tag B. Jadi agar lebih mudah seperti ini saya buat. Nah, jadi di dalam tag paragraf ada tulisan ini adalah sebuah paragraf yang dibungkus lagi dengan tag B atau bold atau tebal. Jadi dia akan menampilkan ini adalah sebuah paragrafnya, akan tampil tebal di browser. Ctrl S, kita refresh. Nah, dia akan tebal, akan tercetak tebal. Nah, kemudian ada tag I. Nah, tag I ini biasa untuk garis miring. Coba kita ubah jadi tag I.
kita ubah jadi TI. Kita refresh. Nah, jadi dia garis miring. Atau mau tambah tebal dan bergaris miring, kita bungkus lagi. Jadi 2 kali bungkus. Kita bungkus dengan tag B, kita bungkus dengan tag I. Kemudian kita save. Maka dia akan tampil tebal dan miring. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada catatan strong dan EM. Nah, strong ini sama ya, seperti ini sama. Contoh di sini saya buat satu lagi paragraf. Nah, kita sama aja, ini adalah sebuah paragraf lama. Nah, ini kita bungkus dengan tag strong. Ya, strong. Nah, strong ini sama dengan, kita simpan dulu. Strong ini sama dengan tag B. Nah, sama dia. Jadi dia sama-sama untuk tebal. Kemudian ada satu lagi EM. EM ini sama dengan tag I. Contoh misalnya saya bungkus lagi dengan EM. Bungkus. Jadi EM, jadi di dalam tag paragraf saya tulis ini adalah sebuah paragraf lama dibungkus dengan tag strong dan tag EM. Otomatis kalau EM sama dengan I, maka dia akan tulisannya miring kemudian tebal. Ctrl S kemudian refresh. Nah, sama kan? Kemudian lanjut lagi ada heading. Heading ini di sini saya tulis ada H1 untuk judul utama. Nah, ini contohnya, maksudnya seperti ini. H1 ini artinya heading dengan ukuran H1 gitu. Dan biasa digunakan sebagai tag utama karena dia memang juga tampilannya lebih lebih besar. Contoh kita bungkus ini sebagai heading. Nah, ini jadi heading pertama. Nah, biasa setelah judul utama ada yang namanya paragraf. Nah, setelah H1 kita tulis paragraf. Tulis paragraf, ini adalah paragraf. Paragraf adalah sebuah tulisan yang dirangkai, misalnya Ctrl+F. Nah, ini dia tampilannya. Ini H1 dan ini dibaca oleh browser sebagai sebuah paragraf. Nah, kemudian H2 biasa digunakan untuk subjudul. Nah, jadi kalau dalam buku itu biasa ada judul besar, kemudian ada subjudulnya yang cetaknya lebih kecil sedikit. Nah, itu fungsi H2 dan H3 sampai dengan H6. Ingat, semakin kecil hurufnya H1, semakin besar tampilannya. Semakin kecil hurufnya, semakin utamanya, sama seperti peringkat. Gitulah kira-kira. Kemudian
Ada setelah H1 ada paragraf H1 sampai 6 tadi. Kemudian ada list OL, ini sama ya tadi yang sudah dibahas ya. Sudah kita bahas ini untuk memberitahu akan membuat list berurut. Jadi ketika kita membuat OL, menulis OL dalam sebuah body, tag body, browser akan membaca apa saja yang dalam tag OL ini adalah sebuah list. Nah, biasa dalam OL ini listnya itu diapit oleh LI. Nah, sedangkan UL untuk yang tidak berurut. Nah, sini adalah lebih spesifik. Ini kita buat sekali lagi ya. Kita buat sekali lagi di sini, kita buat list yang berurut dulu. Order list OL, di dalamnya ada LI. Nah, kita buat bangun, kemudian kita buat mandi, kemudian baru makan atau ya, kita refresh. Nah, ini berurut. Nah, ini bisa diganti 1, 2, 3 ini bisa diganti dengan menambahkan atribut di dalam OL. Seperti tadi, atribut di dalam tag. OL ini tag, di dalam tag ada atribut. Bisa kita tambah atributnya. Nah, atributnya apa? Tipe. Nah, kita tambah dulu ya, atributnya itu tipe. Gimana nambahnya di OL? Nah, ada tipe di sini. Nah, di setiap atribut ini ada nilai. Nilai untuk mengatur 1, 2, 3 ini. Nah, nilainya itu ada 1 untuk urutan 1, 2, 3, kemudian ada A kecil untuk A, B, C kecil, kemudian A besar untuk A, B, C besar. Misalnya kita buat A besar. Nah, dan kita save. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. A, B, C, huruf besar semua. Tapi kalau misalnya kita buat A kecil, kemudian kita save, maka akan menjadi A, B, C dengan huruf kecil. Nah, ini bisa diganti lewat tipe ini tadi. Nah, bagaimana dengan unordered list? Kita buat dulu listnya. Lari-lari. Kemudian makan, kemudian tidur. Kita klik save. Nah, ini dia. Kalau seperti ini, browser mengartikan ini tidak berurut, terserah dia habis tidur baru dia makan, kemudian dia lari-lari, atau dia lari-lari dulu, habis itu baru tidur, siap tidur baru makan. Nah, terserah urutannya. Nah, di sini kita lihat, kalau diperhatikan di sini otomatis sudah ada tandanya yang berupa dot atau titik ya, titik hitam. Nah, di sini kita bisa ganti. Apa aja sih yang bisa diganti di sini? Ini ada this, ada circle dan square, itu untuk nilainya, value-nya. Atributnya sama, kita pakai tipe. Kemudian tadi ada circle. Ctrl save. Nah, circle bedanya yang tadi yang tidak dibuat tipe, dia sama-sama bulat, tapi ini bulatnya hanya bulat kosong ya, tidak. Tadi kan penuh.
hitam penuh. Kalau ini seperti lingkaran. Nah, itu circle. Kemudian selain circle, ada square, ada disc. Kita contoh square. Gini. Nah, square itu akan membentuk tanda yang berupa persegi dan penuh. Nah, kalau tadi pertama kali bulat, ini kalau kita klik square dia akan berbentuk persegi. Nah, dia contoh dari atribut tadi. Ingat, ini dalam sebuah ingat lagi tadi struktur dari tag, ada tag itu sendiri, kemudian ada atribut, kemudian ada value atau nilai yang di dalam sebuah atribut tadi. Nah, lanjut. List sudah, masuk ke hyperlink. Nah, hyperlink ini komponen utama dalam HTML. Kenapa? Jadi bukan hanya satu halaman seperti kita klik, seperti kita membuat Microsoft Word atau apa, tidak. Nah, biasanya halaman HTML ini selalu terhubung dengan halaman yang lainnya. Nah, seperti ini belum terhubung, ini belum sah menjadi HTML. Biasanya HTML itu pasti ada yang bisa kita klik. Nah, istilahnya itu. Misalnya kita klik bangun, nanti ada muncul halaman baru dari dari bangun ini tadi, memunculkan halaman baru. Dan itu satu halaman terhubung dengan halaman lainnya. Nah, itu kunci utama dari HTML. Dan lambangnya itu apa? Lambang tagnya itu adalah A. Ini disebut anchor atau jangkar yang menghubungkannya, seperti itulah kira-kira. Nah, di dalam tag A ini ada atribut href. Ini untuk mengisi link yang ingin dihubungkan. Kira-kira seperti itu, nanti kita praktekkan. Ada 3 jenis link, ada internal URL. Internal URL ini misalnya kita menghubungkan antara folder 1 dan folder 2. Masih dalam perangkat yang sama. Nanti kita contohkan. Kemudian ada external URL yang memuat halaman dari sumber luar. Kemudian ada relative URL. Nah, kita praktek dulu deh ya, biar jangan bingung lah. Nah, katakan ini adalah halaman latihan 1 ya. Jadi di folder praktikum ini saya membuat latihan 1 yang isinya hanya seperti ini: bangun, mandi, makan, lari, makan, tidur. Nah, saya ingin membuat sebuah halaman baru. Nah, ini mudahnya ya, menggunakan ini yang mudahnya gini. Kita bisa langsung membuat halaman baru di sini. New file. Dia akan langsung munculkan tab baru dan kita bisa langsung save. Sudah langsung di folder praktikum. Tinggal kita tulis saja misalnya halaman 2 misalnya. .html agar lebih mudah. Kita langsung buat HTML-nya. HTML sudah ada. Kita buat ini halaman 2. Nah, jadi ini halaman pertama. Ini titelnya kita buat jadi halaman 1. Nah,
Ini halaman 2 titel. Ini kita save dulu, refresh. Nah, ini halaman 1. Oke ya, sesuai ya, halaman 1, kemudian isinya seperti ini. Nah, dan kemudian ini halaman 2. Saya ingin membuat sebuah tulisan ini di halaman 2. Jadi saya ingin membuat sebuah paragraf biasa dengan judul makan misalnya. Saya buat hashtag judul besarnya itu makanan. Nah, di bawahnya ada paragraf yang menjelaskan apa itu makanan. Nah, Ctrl S dan sudah jadi halaman 2. Kita buka ya. Nah, ini dia halaman 2. Ini halaman 2. Isinya seperti ini, makanan, ada jurusan makanan, kemudian ada paragrafnya. Nah, jadi saya ingin menghubungkan halaman 1 dan halaman 2 ini. Jadi saya ingin membuat bagaimana orang bisa terhubung antara halaman 1 tadi, halaman 1 ini, antara dengan halaman 2 yang baru saya buat ini. Nah, caranya, sini kita menggunakan tag A. Nah, di mana sih menggunakan tag A? Terserah. Di tulisan yang kita hubungkan tadi, saya buat tentang makanan. Saya memilih menghubungkannya, tulisan tadi saya ingin hubungkannya di menu makan ini. Caranya, di menu makan ini kita tambah yang namanya tag A. Nah, ini saya yang masih bingung, ini tag A ini apa? Nah, kita susun gini aja biar lebih mudah lihatnya. Kita save dulu, kita refresh. Nah, ini dia berubah jadi biru ya. Artinya, biasa browser sudah otomatis tahu kalau kita berarti browser sudah mengartikan makan ini dibungkus dengan tag A. Jadi dia sudah tahu makan ini adalah sebuah hyperlink yang bisa diklik gitu. Nah, ini kalau kita klik tidak mengarahkan kemana-mana, apalagi ke halaman 2. Kenapa? Karena belum diatur. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, di sini. Ingat, tag A punya atribut ref. Kemudian di sini ada nilai yang harus diisi value-nya, nilai dari ref tadi. Jadi bahasa gampangnya itu gimana? Gini. Kalau OL tadi kan tag tidak berurut, tag berurut. Di tag berurut itu ada atribut tipe. Atribut itu teman dari tag tadi. Nah, setiap atribut itu punya nilai value. Karena kamu milihnya tipe, jadi nilai value-nya itu tipe ini adalah untuk mengatur OL ini untuk mengatur ini tadi tampilan dari list tadi, A kecil, A besar. Itu saya atur di sini. Itu juga dengan ini tagnya A. Kemudian ada ref. Ref ini referensi lah, seperti referensi mau terhubung kemana gitu, kemana hubungannya dimasukkan di dalam tanda kutip ini. Jadi saya ingin menghubungkan halaman 2. Ini kan halaman 1, ini dia halaman 1. Nah, halaman 2 ini saya ingin hubungkan ke sini. Jadi saya tinggal
halaman 2 tadi kan tulisannya halaman 2.html, tinggal ditaruh di sini halaman 2.html. Nah, ini udah otomatis terhubung. Kita contoh ya. Nah, ini udah otomatis terhubung. Kita klik. Nah, dia langsung terhubung ke halaman 2. Halaman 2. Nah, misalnya ini kita mau tulis, tadi kan kita sudah masuk halaman 2, saya mau buat di sini kembali misalnya, karena kan daripada klik di sini dong kembali. Tinggal tambahkan di menu halaman 2 ini, kita buat misalnya kembali. Masuk paragraf deh. Ya udah deh, kembali kita buat A. Jangan lupa harus diapit di sini dalam A. Tulis halaman 1. Ini kan mau kembali ke halaman berapa? Halaman 1 HTML. Kenapa halaman 1 HTML? Karena bukan halaman 1 ya, latihan 1 ini. Saya save-nya dengan nama latihan 1. Jadi bukan halaman 1. Latihan 1. Save, Ctrl S. Nah, coba kita tes. Nah, sudah ada kembali. Jadi kembali ini kalau diklik jadi ke halaman 1 lagi. Halaman 1 ada link yang menghubungkan ke halaman 2. Kita klik lagi, balik lagi ke halaman 1. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini masih dalam satu folder. Intinya di dalam tag A ada atribut ref yang bisa diatur nilainya untuk kemana tulisan ini dihubungkan, mana tulisan makan tadi itu dihubungkan. Karena saya ingin menghubungkan ke halaman 2, saya akan menulis halaman 2.html. Ctrl save, maka tulisan tadi terhubung ke halaman 2. Kembali ini terhubung ke halaman 1. Itu sedikit tentang A tadi ya, tag A. Nah, kemudian di sini, nah ini unik nih yang saya pelajari. Ini ada seperti ini ya. Ini ada tanda, ini kita buat saya titik kemudian garis miring. Ini adalah perintah untuk menyambungkan folder yang artinya keluar folder. Contoh misalnya titik garis miring halaman 1 artinya keluar satu folder dari halaman 1. Nah, kalau garis miring ada perintah untuk menyambungkan folder atau masuk folder. Contoh masuk folder admin, user, kemudian buka halaman HTML. Nah, contoh titik kemudian ada admin, user, HTML. Ini artinya apa? Keluar satu folder, kemudian masuk ke admin, masuk ke user, masuk ke HTML. Nah, contoh dulu ya, kita kasih contoh dulu. Kita buat ini folder. Caranya kita buat dulu lagi ini folder. Ini folder, di sini foldernya misalnya folder 1 misalnya. Nah, di dalam folder 1 saya membuat folder lagi yang namanya folder 11.
Nah, dalam folder 11 ini ada folder. Nah, jadi gini. Nah, ini sudah ada folder 1 atau 11 ya. Nah, tadi karena halaman 1 dan halaman 2 ada dalam satu folder, jadi saya tinggal menulis di nilai href-nya ini halaman 2, dia akan langsung buka halaman 2 karena dalam satu folder. Tapi bagaimana kalau halaman 2 ini kita pindahkan, ini halaman 2 kita pindahkan ke folder 11, kemudian latihan 1 biar di sini, latihan 1 biar di sini. Nah, latihan 1 yang saya save, halaman 1 yang saya save dengan nama latihan 1, kita buka halaman latihan 1. Kita buka tadi yang dia error. Kenapa error? Karena dia sudah pindah. Jadi dia HTML2 nya, HTML halaman 2 ini tidak lagi satu folder. Jadi untuk mencarinya, untuk menyambungkannya, kita harus tahu dia foldernya ada di mana. Nah, jadi foldernya di mana? Dia ada di folder 1. Kemudian masuk lagi ke folder 11. Nah, jadi bacanya gini ya. Bacanya di halaman 1 ini. Di halaman intinya pusatnya itu di latihan 1 ini. Latihan 1. File HTML yang saya namakan latihan 1 dengan titel halaman 1, agak membingungkan ya. Dari file ini halaman 2-nya ada di mana? Halaman 2-nya masuk dulu ke folder 1, masuk lagi ke folder 11. Nah, caranya berarti kita close dulu biar lebih mudah nanti. Nah, di halaman ini ada folder 1, masuk dulu 1 dari, ingat ya, dari halaman tempat HTML ini ada folder 1, masuk lagi ke folder 11, masuk lagi ke folder 11. Nah, sampai di folder 11 dia mau ngapain? Buka halaman 2.html. Nah, masuk ke halaman 2.html. Klik save. Kita lihat bagaimana. Maukah? Nah, sudah terhubung. Sudah terhubung. Kalau kita kembali, nah, nggak bisa. Kenapa? Nah, karena di halaman 2 kita belum mengubah. Ini masih latihan 1 doang, sedangkan dia tidak lagi di pick di folder yang sama. Jadi gimana? Halaman 1-nya ada di mana ini dari halaman 2-nya? Keluar dulu satu folder, kemudian keluar lagi satu folder. Berarti 2 kali keluar ya. Dengan keluar dari halaman 2, keluar satu folder. Nah, kemudian keluar lagi satu folder. Di sini dia ada latihan 1. Nah, gimana sih? Tadi ingat keluar satu folder itu titik-titik keluar. Kemudian keluar lagi satu folder. Nah, sudah ya, 2 kali keluar kan? Ini halaman 2, keluar satu folder sekali, keluar satu folder lagi 2 kali. Nah, langsung aja ya, langsung di latihan 1, masuk ke latihan 1.html, klik save. Kita lihat sudah bisa kah?
Oh belum. Itu nggak lagi yang 1.html. Save. Kembali. Loh, apa yang salah? Apa kayak yang salah? Apakah namanya latihan 1? Kita lihat dulu di sini. Tadi ada salah ya. Tadi halaman 2-nya dibaca di sini. Halaman 2 terbaca yang di folder ini. Jadi kalau terbaca yang di satu folder, dia ngapain keluar-keluar gitu. Jadi strukturnya harus benar. Nah, ingat halaman 2-nya ada di sini. Dari halaman 2 keluar satu folder, buka latihan 1. Keluar satu, buka latihan 1. Control set. Kita refresh, kita tes kembali. Kok nggak mau? Sebentar, ini kok ke save-nya ke sini sih? Oke, sebentar. Nah, saya lihat dulu yang ini. Nah, jadi gini, tadi kesalahannya karena awalnya saya buat foldernya di sini, kemudian saya tidak tutup dulu, jadi setiap saya ketik Ctrl save, dia langsung ke save lagi ke folder utamanya, folder praktikumnya. Jadi ada 2 folder latihan, sedangkan yang dibaca di browser tadi ini adalah halaman 2 yang ada di folder praktikum. Jadi dia tidak salah dong formatnya, karena tadi kan formatnya masuk satu gitu kan, keluar satu. Nah ini udah benar. Nah ini di halaman 2-nya di sini. Ya, ini udah benar. Nah ini yang salah. Keluar satu, baru buka latihan 1. Proses. Sep. Nah, sudah benar ya. Akan kembali. Ini sudah benar dan sudah benar susunannya. Jadi bacanya seperti ini. Kita buka halaman 2. Untuk terhubung dengan halaman 1, halaman satunya itu di mananya dari halaman 2. Dia keluar dulu sekali, kemudian keluar lagi 2 kali, baru ada latihan 1. Ya. Keluar dulu sekali, baru ada latihan 1. Nah, bagaimana kalau latihan satunya itu masuk lagi ke dalam folder, misalnya namanya folder X misalnya ini. Nah, latihan satunya itu masuk lagi ke folder X. Itu gimana? Nah, udah. Ini kan sudah keluar nih. Keluar mana tadi? Nah, ini kita baca di sini ya. Nah, ini halaman 2. Keluar 1 nih. Nah, masuk keluar lagi. Nah, justru buka latihan 1. Loh, nggak ada latihan satunya. Di mana dia? Oh, ternyata dia ada di folder X. Nah, baru ada latihan. Tinggal tambah di sini. Masuk dulu ke folder X. Baru masuk ke latihan 1. Tolong save. Lihat bagaimana? Masih latihan 2.
ada yang salah lagi. Kok ada yang salah lagi? Ini salahnya seperti ini. Tadi kita ada di folder 2, ya kan? Nah, dari folder 2 ini kita naik satu folder. Ini kan halaman 2. Di folder 2 ini kita naik satu folder, kemudian naik lagi satu folder, lagi satu folder, kemudian masuk ke folder X. Oh, salah namanya tadi. Folder X namanya, bukan folder X. Jadi folder X salah tulis nama tadi, makanya nggak kebuka, makanya error. Baru masuk ke latihan 1.html save. Sudah kan? Refresh, masuk. Nah, baru terhubung. Kalau jalurnya benar, dia baru bisa. Nah, kita klik ini terhubung tidak? Enggak dong, kan udah beda. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Tinggal kita lihat tadi ada di mana ini. Ini halaman satunya ini ada di mana? Nah, ini halaman satunya ada di folder X ya. Nah, dari halaman ini mau ke mana? Mau ke halaman 2. Kita ubah dulu biar dia bisa. Nah, ini kan tadi udah berubah ya pengaturannya ya. Kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini kan dia ada di, tinggal masuk aja ya dari halaman ini. Soalnya kita harus keluar dulu. Hapus dulu. Nah, ini latihan 1 di sini. Kita lihat bagaimana jalurnya ke latihan 2. Keluar sekali, ya kan? Udah keluar sekali, masuk ke folder 1, masuk ke folder 11. Bagaimana cara menulisnya? Keluar sekali, ya kan? Masuk ke folder 1, masuk ke folder 11. Nah, di folder 11 apa yang mau dibuat? Buka halaman 2, masuk ke halaman 2.html save. Nah, semoga bisa ya. Lagi ini salah tulisannya apa? Bentar, apa belum bisa? Udah di set. Ini salah, jalurnya salah. Kita koreksi dulu. Kita lihat ada di mana latihan 1 ada di sini. Yang sampai ada 2 latihan. Ini saya salahnya sama seperti tadi. Karena ketika saya save, dia membuat lagi yang baru di folder X. Sedangkan di sini juga ada. Kita hapus dulu yang ini. Kita close dulu. No dulu. Kita buka yang di sini aja halaman 1-nya. Nah, ini baru benar ya. Jangan mengulang kesalahan yang sama seperti tadi. Nah, ini latihan 1. Bagaimana menghubungkan ke latihan 2? Naik dulu sekali ya, keluar folder sekali, kemudian masuk folder 1, masuk folder 11, buka halaman 2. Oke. Jadi keluar dulu sekali.
kemudian masuk ke folder 1, masuk ke folder 2, di situ baru masuk ke halaman 2.html. Kita lihat apakah sudah bisa. Masih salah. Salah ya? Nah, lihat ini ada salah nih. Ini folder. Dia nama, kalau salah nama, dia tidak akan membaca ya. Save lagi. Save lagi. Nah, baru ini jalurnya sudah benar dan tulisannya sudah benar, maka dia akan terhubung. Nah, oke, baiklah. Kita sudah membahas tanda ini tadi, tanda masuk dan tanda keluar folder. Kemudian ada yang namanya atribut target untuk menentukan. Oh, ini sebelum ini nanti ada saya menghubungkan antara tag, bisa menghubungkan dalam satu halaman. Contoh pagar adalah untuk menghubungkan baris halaman. Nah, contoh halaman tag HTML bagian 1, artinya keluar satu folder masuk halaman 1. Agar atribut bekerja diperlukan grouping dengan tag ID atau class. Atribut ID atau class digunakan dalam tag paragraf yang dituju, misal P dan lain-lain. Contoh seperti ini, dalam P ada tag, ada atribut ID dengan nilainya bagian 1 untuk menandainya. Ini mudahnya gimana ya? Misalnya ini kan menghubungkan antara dua halaman ya. Nah, misalnya di makanan ini paragrafnya itu ada banyak gitu. Ini kita buat BR. Kita klik save dulu, kita lihat. Nah, misalnya ini ada banyak ya. Paragrafnya tadi kan tidak perlu scroll ya, karena nggak banyak ya. Ini kan harus di scroll ya. Kalau di Word ini ibaratnya ini page 1, scroll ke bawah ada page 2 ya. Kita buat lagi yang banyak. Nah, kita lihat, kita refresh lagi ya. Semakin panjang ya. Ini ada page 1, ada page 2, mungkin ada page 3 gitu lah kalau itu di Word. Nah, di sini nanti kita buat lagi minuman. H1-nya itu kita buat dengan minuman. Kita kemudian minuman itu ada paragraf. Nah, ini ada minuman. Jadi di atasnya tulisan makanan, di bawahnya ada minuman. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita sudah ada di page minuman ini kan, walaupun dia masih dalam satu halaman, tapi kan sudah scrollnya jauh ke bawah ya. Sudah seperti ke page berapa lah gitu ibaratnya. Nah, kalau kita klik kembali di sini, ini akan lari ke page lain ini, halaman lain. Bagaimana membuat agar link pada halaman yang sama? Jadi saya ingin buat di akhir minuman ini ada link yang bisa
mengarahkan langsung ke atas makanan. Nah, untuk membuat itu, yang pastinya kita perlu tik A ya. Nah, contoh misalnya di sini kita buat mudahnya itu namanya kembali ke atas, kembali ke bagian makanan misalnya. Nah, oh iya, kita bungkus dia dengan tag P misalnya, tag P. Nah, untuk membuat link otomatis kita harus ada dibungkus dengan tag A. Nah, kita akan membuat tulisan ini menjadi sebuah link yang bisa mengarahkan ke atas. Untuk itu kita perlu menandai dulu bagian yang ingin kita tuju. Nah, misalnya bagian makanan ini di H1 ini. Untuk membuatnya agar di sini terhubung dengan link ini, kita perlu menandai dulu bagian yang ingin kita hubungkan. Contoh di sini H1 yang kita hubungkan. Caranya kita buat grouping, namanya grouping, simpelnya grouping. Nah, ada ID, kemudian ada place. Ini simpelnya langsung kita tes ID. Nah, ID. Nah, di ID ini ada nilai untuk menandai tulisan makanan ini. Contoh misalnya makanan aja, sama aja, kanan. Jadi tulisan makanan ini selain diartikan oleh browser merupakan judul utama H1, dia juga memiliki sebuah grup, sebuah ID tag yang inisialnya makanan. Nah, jika sudah ada ID ini sudah bisa kita hubungkan. Bagaimana caranya? Caranya simple. Caranya tinggal kita buat di sini tanda gegar, hashtag. Apa tadi namanya? Makanan. Makan. Dah. Save. Nah, ini ada kembali ke bagian makanan. Nah, langsung ke sini dia. Langsung dia kembali ke atas. Nah, langsung ya. Langsung. Nah, dari makanan saya mau langsung ke minuman. Bagaimana caranya? Kita buat link di makanan ini, loncat ke minuman misalnya. Kita buat loncat ke minuman. Ingat, untuk membuat link di sini berarti harus ada tag A. Nah, dibungkus dulu agar dia bisa mempunyai link. Nah, kemudian di dalam tag A ini kita akan menghubungkan ke mana tadi? Nah, kita ingin menghubungkan ke minuman ini ya. Nah, minuman ini kan otomatis kita harus kasih grouping dulu seperti tadi. Kita grupnya dengan ID, kita buat di sini minuman agar dia terbaca oleh browser. Ini adalah sebuah tulisan dengan ID minuman. Ini huruf kecil aja deh. Nah, ini yang sudah kita kasih anchor tag A, lalu kita hashtag ini minuman. Nah, kontrol save, refresh. Nah, sudah ada loncat ke minuman. Nah, langsung ya
Dari minuman kembali ke makanan, mencet ke minuman, kembali ke makanan. Oke. Nah, bisa juga misalnya kita kembali ke halaman bagian makanan, kita kembali ke halaman lain, halaman 1 ini. Kalau kita klik makanan, dia akan masuk ke halaman 2, menampilkan makanan. Tapi bagaimana kalau saya ingin buat, ketika saya berada di halaman 1, saya klik makanan, dia masuk ke makanan, tapi ke bagian minuman. Nah, itu cara seperti itu bisa langsung ditambah di sini. Ditambahkan langsung ke sini. Nah, seperti ini nih. Saya buat contohnya. Berarti ini bacanya keluar dulu satu folder, masuk ke admin, buka halaman 1 HTML, kemudian buka bagian 1. Nah, gimana sih cara mengaturnya? Cara mengaturnya, ini kita kembali dulu ke halaman 1. Saya ingin makanan, ketika saya klik makan, dia larinya bukan ke makanan, malah ke minuman. Jadi dia bukan larinya ke page pertama, tapi dia langsung ke page yang bawah. Nah, caranya kita masuk tadi ke menu makanan tadi. Ini sudah benar, yang usah dihapus. Ini jalurnya sudah benar. Nah, di sini cuma kita disuruh buka halaman 2 saja. Jadi kalau kita buka halaman 2, otomatis langsung ke bagian makanan, karena makanan yang paling atas. Karena kita sudah menandai minuman, tinggal kita tambah di ujungnya hashtag minuman, save. Nah, ini intinya kita suruh buka ID yang bertandakan minuman. Oke, kita tes kembali, kita klik di sini. Nah, dia langsung ke minuman, dia langsung ke bawah, bagian bawah. Makanan langsung ke minuman, bukan ke paling atas. Nah, begitu juga kalau misalnya mau dari minuman ke makanan atau ke bagian tertentu dalam sebuah halaman. Nah, seperti itulah contoh dari atribut yang kita namakan dengan target tadi. Atribut target untuk menentukan, atribut hashtag tadi. Nah, di sini ada namanya atribut target. Nah, atribut target ini untuk menentukan cara membuka halaman. Ada target. Ini ada self untuk membuka halaman tujuan pada halaman yang sama, kemudian ada blank membuka halaman pada page baru gitu. Nah, jadi ini kan di dalam tag A ini kita bisa menambah yang namanya target. Ada atribut target. Target ini bisa diisi dengan 4 nilai, ada save, blank, parent, dan top. Save ini untuk membuka, misalnya nih, loncat ke menu, misalnya nih, ini kan halaman 2, saya kembali ke halaman 1. Nah, kembali ke halaman 1 kita dalam page yang sama. Itu juga dengan buka makanan, tapi di page yang sama. Bagaimana kalau ingin membuka ke tab baru? Tinggal ditaruh di sini, targetnya blank. Kita tulis blank, kemudian kita save. Kita refresh, kita klik. Nah, dia akan membuka tab baru. Jadi dia tidak di halaman yang sama, akan dibuka tab baru. Baiklah, itu dia 8 poin yang sudah kita bahas, sudah kita praktekkan juga. Oke.